Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wiki, ketemu lagi dengan kita di program Top 5 News on the Week dengan saya Melia dan teman saya Restu. Nah, berita pertama nih ada berita yang begitu menggemparkan publik ya di Sabtu malam. Iya, sangat menggemparkan karena gedung Kejaksaan Agung di Jakarta terbakar. Nah, kan publik banyak bertanya-tanya nih, gimana sih berkas-berkas yang ada di gedung Kejaksaan Agung? Kalau menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, dia mengatakan kalau misalnya data tersebut tuh sudah ada cadangannya gitu. Jadi masyarakat tuh tidak perlu khawatir akan data-data yang mungkin bermasalah. Langsung aja cek beritanya. Berikut. Gedung terbakar. Kejaksaan Agung pastikan seluruh data dan berkas aman. Ada cadangan. Kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung atau Kejagung pada Sabtu 22 Agustus 2020 malam mengejutkan masyarakat. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Hari Setiono memastikan tidak ada data yang bermasalah di Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar. Ia memastikan Kejagung memiliki data cadangan seandainya data pada berkas yang disimpan di gedung tersebut terdampak kebakaran. Lebih jelas, Hari menyebut tidak ada berkas lain yang tersimpan di gedung yang terbakar itu, sebab fungsi gedung tersebut biasa digunakan untuk pembinaan. Diberitakan sebelumnya, Gedung Kejaksaan Agung atau Kejagung yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam nomor 1, Kelurahan Keramat Pelah, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengalami kebakaran pada Sabtu 22 Agustus 2020 malam. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan, kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia bermula dari lantai 6 gedung tersebut, yang berarti 4 lantai gedung tersebut hangus terbakar. Adapun ruangan terbakar yakni 3-4 ruangan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan atau Jambin, kemudian 5 ruangan Jaksa Agung Muda bidang Intel, dan 2 ruangan Jaksa Agung. Nah, jadi gitulah beritanya. Jadi data-data yang ada di Kejaksaan Agung itu dipastikan sangat aman. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir ya tentang data-data yang ada di Kejaksaan Agung ini. Iya betul, karena memang Kejaksaan Agung sendiri sudah menyimpan berkas cadangan gitu. Oke. Sekarang kita pindah ke berita yang kedua ya. Setelah ada berita yang menggemparkan publik, kali ini ada berita bagi para karyawan swasta. Karena akan ada bantuan langsung tunai untuk karyawan swasta yang gajinya di bawah 5 juta. Nah, itu tuh sebenarnya kapan sih cairnya? Menurut kabar yang beredar nih, katanya nanti tanggal 25 Agustus ini gajinya tuh bakal cair. Tapi gajinya ini tuh bakal, kan setiap bulannya bakal dikasih 600.000. Iya. Nah, itu akan dikasih selama 4 bulan, terus dicairinnya 2 bulan gitu. Gimana tuh jadinya? Maksudnya setiap bulannya 600 atau? Katanya sih setiap bulannya 600. Jadi Iya. kan ada 4 bulan, dicairinnya tuh 2 bulan gitu. Oh, jadi setiap 2 bulan dapat 1.200.000. Oke, untuk lebih lanjutnya kita langsung aja ke berita berikut ini. Pemerintah bakal memberikan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000 selama 4 bulan bagi karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Bantuan yang disebut Bantuan Subsidi Upah atau BSU ini merupakan bantuan langsung tunai sebagai stimulus untuk meningkatkan daya beli dan mencegah resesi ekonomi. Terkait hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah membeberkan, pemberian bantuan tersebut akan mulai dilakukan pada 25 Agustus mendatang dan akan dilakukan secara simbolik oleh Presiden Joko Widodo. Tak hanya karyawan swasta, subsidi gaji ini juga bakal diberikan untuk pegawai pemerintah non-pegawai negeri sipil dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Selain gaji di bawah 5 juta rupiah, Ida menyebutkan karyawan dan pegawai yang menerima bantuan harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Sampai saat ini, pemerintah telah mengantongi sekitar 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan atau total senilai 2,4 juta rupiah. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan, dengan demikian penerima bantuan akan mendapatkan 1,2 juta rupiah setiap pembayarannya. Lebih lanjut, Ida menyebutkan bantuan subsidi upah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja dan memberi kerja atau perusahaan yang selama ini menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
Dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pandemi COVID-19 tidak memastikan mereka masih bisa mendapatkan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lainnya. Nah, ternyata bantuan ini bukan cuma untuk karyawan swasta ya, tapi juga untuk karyawan yang non-PNS ya, karyawan pemerintah, pegawai pemerintah maksudnya. Yang gajinya tetap di bawah 5 juta ya. Ya, semoga gajinya bisa diperuntukkan untuk hal-hal yang baik. Berita selanjutnya nih, Mel. Iya. Ini dari Najwa Shihab. Kenapa lagi Mbak Najwa? Jadi Najwa Shihab itu kan mengunggah video nih di kanal YouTube-nya. Tanya tuh terus ke Ahok kan. Gimana sih kalau semisal Presiden Indonesia itu dari keturunan Arab? Wah, menarik nih ya untuk diulas ya. Iya nih, karena kan selama ini sejarahnya Presiden Indonesia itu asli dalam negeri gitu. Asli Indonesia semua ya. Indonesia. Dalam YouTube Najwa Shihab, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendapat pertanyaan apakah bisa keturunan Arab jadi presiden. Melansir dari Tribun Jakarta, pembawa acara catatan Najwa Shihab mengobrol dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama. Ahok menceritakan soal kesibukannya selama menjadi pejabat perusahaan BUMN tersebut. Kemudian di sela-sela obrolan, Najwa Shihab bertanya soal kemungkinannya menjadi Presiden Indonesia. Nana menanyakan demikian pasalnya ia merupakan keturunan Arab. Ahok menjelaskan aturan siapa saja yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden yang sudah diatur secara jelas dalam undang-undang. Nana kemudian mengungkit obrolannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat itu ia berseloroh soal kabar yang menyebut Erick Thohir akan maju di Pilpres 2024. Ahok kemudian kembali dibuat tertawa oleh Najwa Shihab. Ahok lantas membahas soal Pilkada 2017, di mana dalam ajang pesta demokrasi tersebut dimenangi oleh Anies Baswedan. Nah, jadi gitu jawabannya Ahok tadi soal pertanyaannya Mbak Nana. Oke, nanti kita tunggu aja ya di Pilpres 2024. Kayaknya kita udah selesai ya membacakan 5 berita terpopuler di Tribun News Wiki. Berjumpa lagi di Top 5 News on the Week minggu depan bersama saya Melia dan saya Restu. Bye-bye. Bye Sobat Wiki.